Iya baik, kembali apa kabarnya Indonesia Malam, Dokter Naser, dengan adanya PDSI, apakah nanti akan mengganggu kinerja kerja ID atau siapa yang kemudian akan berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan? Mengganggu sih tidak, pasti tidak. Yang terganggu itu sebetulnya kepentingan publik. Jadi misalnya begini, kita tahu bahwa operasi itu HB tidak boleh di bawah 10. Iya. Dokter di ID itu mengatakan ini naikkan dulu HB-nya, transfusi dan sebagainya. Tapi pasien itu dibujuk masuk ke organisasi profesi yang lain. Oh, dengan HB 6 boleh di tempat kami boleh operasi. Dioperasilah di sana. Terjadi sesuatu, kematian dan sebagainya, perdarahan misalnya. Ini kenapa? Karena ada dua standar. Ini sangat berbahaya. Jadi kepentingan publik tidak boleh dikorbankan hanya karena kita bertarung. Oleh karena itu, tadi apa yang disampaikan oleh Pak anggota DPR yang sangat terhormat, Pak Lakalena, itu saya sangat hargai. Itu damai, itu teduh. Anggota DPR harus seperti ini, bicara itu mendamaikan, bicara itu teduh. Ini anggota DPR teladan. Saya kira, wahai dokter seluruh Indonesia, Anda dengar, ini anggota DPR yang perlu menjadi teladan. Ini baik sekali. Dan saya kira kalau beliau mau menginisiasi seperti itu, ini sangat baik. Saya kira PBID akan berkenan untuk senang dengan pendekatan yang beliau kembangkan. Oke, mungkin. Tapi Bang Melki Lakalena, saya pikir ini menjadi soal serius ya ketika ada dua perspektif terkait dengan medis kedokteran. Yang jadi taruhannya adalah nyawa. Ini bagaimana? Sebenarnya tidak perlu kita khawatir berlebihan. Jadi dengan tadi yang disampaikan oleh Dr. Naser dan banyak dokter menyampaikan, kita harus meletakkan kehadiran PDSI ini menjadi bagian dari dinamika kedokteran, maksudnya organisasi kedokteran yang nantinya pasti ada titik temu karena kita punya semangat spirit musyawarah mufakat. Saya percaya bahwa Pak Terawan dan Dr. Adib itu juga bukan orang lain, mereka juga dua sahabat tahu saya. Saya percaya bahwa teman-teman PDSI dan teman-teman ID juga bukan orang lain. Mereka sejawat dokter ya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana mendorong agar para pimpinan PDSI, pimpinan ID, para dokter-dokter senior ID, dan juga mungkin para dokter-dokter senior lainnya yang juga memang saya tahu tidak mau repot dengan urusan perbedaan semacam ini, duduk bersama, kemudian mendengarkan aspirasi dari dua belah pihak, kemudian cari titik temunya. Sehingga dunia kedokteran kita menjadi sehat, produktif, kemudian kepentingan publik juga bisa terlayani dan organisasi ini bisa nanti diformulasikan dengan baik oleh ID dan PDSI bagaimana ini diterapkan di lapangan. Dan juga yang pasti soal menyangkut standar tadi yang disampaikan Dr. Naser, inilah tugas dari Konsil Kedokteran, tugas dari Kementerian Kesehatan ya, melalui berbagai dirjen yang dimiliki, juga melalui ID, PDSI dan siapa saja ya personal-personal dokter yang memang berkenan untuk berbicara di forum-forum semacam begini, di forum-forum ilmiah di kedokteran ya, untuk kemudian kita jangan berdebat soal menyangkut bentuknya gitu. Kan ID, PDSI atau apapun kan ini kan bentuk dari bagaimana organisasi kedokteran itu bertemu ya, tapi isinya adalah bagaimana dokter-dokter bisa berperan lebih optimal dalam pelayanan kesehatan di tanah air, sehingga semua aspirasi, keinginan, harapan dari kepala negara ya, dari Presiden Jokowi untuk kita bisa berdaulat mandiri di sektor kesehatan, sektor kedokteran ya, juga banyak kalangan juga kami di DPR RI bisa terjembatani dengan baik Mbak Caca. Dan terakhir memang begini ya, sekali lagi lepas dari ada ID dan ada PDSI ya, ataupun di dalam undang-undang diletakkan ID sebagai organisasi yang akan menjadi muara dari teman-teman dokter ya, yang pasti kami ingin agar ya melalui situasi semacam ini kita bersama-sama mencari yang ke depan mana yang terbaik. Pak Terawan sendiri tetap juga dicari cara untuk bisa tetap melakukan kontribusinya bagi dunia kesehatan kita, kedokteran kita, karena itu polanya bisa dicari. Kemudian bagaimana juga semua teman-teman dokter juga jangan sampai mengalami kebingungan, kita cari titik-titik temunya yang sekali lagi diselesaikan internal ya, karena juga publik saya kira juga sudah melihat sekian bulan ini kita berdebat soal ini. Semoga sekarang ada titik temu dan semua bisa duduk bersama untuk berbicara dengan kepala dingin, tidak perlu menguatkan ego satu sama lain. Kira begitu, Mas. Baik, ditahan dulu Bang Melki Lakalena. Sekarang kita akan tanya ya kepada masyarakat ini apa tanggapan mereka dengan konflik antara PDSI dengan ID ini. Ini sudah ada rekan kami yang sudah siap mengabarkan dari lokasi. Agita Malika, silakan.
Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa adanya organisasi baru yang menaungi para dokter yang disebut PDSI atau Persatuan Dokter Seluruh Indonesia ini tentunya menuai polemik dan juga ada pro dan juga ada kontra. Kita langsung tanyakan kepada masyarakat bagaimana sih sebenarnya tanggapan masyarakat apabila adanya organisasi asosiasi profesi selain ID. Nah, kita mau tanya. Selamat malam Bapak-bapak dan juga Ibu. Kita ganggu sebentar waktunya ya. Nah, selamat malam dengan Bapak siapa? Saya Ari. Pak Ari mau tanya nih, kan kita tahu ya sebelumnya Dokter Terawan itu sudah dipecat dari ID, kemudian bergabung di PDSI atau Persatuan Dokter Seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya PDSI ini, masyarakat, Bapak selaku masyarakat melihatnya setuju atau tidak sih Pak? Kalau saya setuju. Oh, setuju, kenapa Pak? Satu, Dokter Terawan itu adalah salah satu dokter yang berprestasi di bidangnya dan telah menemukan vaksin yang notabene itu sampai saat ini sangat berfungsi untuk vaksinasi seluruh Indonesia. Yang kedua, saya merasa prihatin karena Dokter Irawan itu dipecat secara semena-mena. Jadi saya setuju dengan pendapat masyarakat bahasanya beliau memang pantas dikasih apresiasi untuk Tapi mendirikan. kalau ada organisasi PDSI, apakah terkesan tidak tumpang tindih begitu Pak dengan ID Pak? Seharusnya ID sendiri yang introspeksi. Kenapa dokter-dokter terbaik itu bisa bergabung dengan PDSI? Itu tanggapan Pak Ari. Makasih Pak Ari. Itu Pak Ari menyatakan setuju. Kita coba tanya lagi. Ini ada Bapak berbatik. Bapak selamat malam, dengan Bapak siapa? Selamat malam dengan Pak Kamim. Pak Kamim, pertanyaan yang sama nih Pak. Kalau ada organisasi baru PDSI, mungkin bukan saingan juga ya Pak, tapi sama-sama menaungi para dokter. Setuju atau tidak Pak? Kalau saya sih cenderung karena mohon maaf ya, saya kan ngefans sama beliau, sama Dokter Terawan ya. Jadi apapun kebijakan tentang organisasi mau mendirikan PDSI, tetap kami sebagai warga negara, wakil warga sangat mendukung sama beliau. Menguntungkan atau tidak Pak kalau ada dua organisasi? Bagi kami sangat menguntungkan, tapi dipilah ini jangan sampai ada persaingan lah, kan gitu aja. Artinya setuju asal Sama-sama, betul. Pak Kamim, Pak Ari, dan juga Bapak-Bapak, terima kasih atas informasi dan tanggapannya. Itu dia tadi Caca dan juga pemirsa, tanggapan dari masyarakat cukup positif apabila ada organisasi baru, meskipun memang sekali lagi harus diatur tupoksinya dan supaya tidak tumpang tindih. Demikian Caca, kami kembalikan ke studio. Baik, Agita Malika, terima kasih atas laporannya. Sudah tanya-tanya kepada warga. Dr. Nasir, ditanggapi dong bahwa ternyata ada yang ngefans dengan Dokter Terawan dan mendukung dengan ada PDSI. Bagaimana? Ya, jadi begini, ya ada dua poin. Poin pertama, saya setuju dengan Pak Lakalena tadi bahwa perlu ada pendekatan lain yang lebih arif, lebih bijak untuk kepentingan yang lebih besar. Yang kedua, saya agak tersentak juga ya, karena saya melihat ada informasi, ada kepalsuan, ada kebohongan yang beredar luas di masyarakat yang secara tidak sengaja disebarluaskan dan secara sengaja, sistematis dan berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus sehingga yang sebetulnya bohong-bohong itu terasa seperti menjadi kebenaran. Saya kasih contoh. Saya contoh sebagai orang yang belajar hukum, saya ingin memberi contoh tentu berbasis hukum. Ketua PDSI itu menyatakan bahwa kami tidak berinduk pada ID, kami berinduk pada KKI. Sejak kapan KKI itu bertugas berwenang? Pasal 7 dan pasal 8 undang-undang itu menyatakan tugas dari KKI itu hanya 3, registrasi dokter-dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan, dan yang ketiga itu melakukan pembinaan terhadap praktek kedokteran. Tidak mengakomodir organisasi ataupun badan hukum yang lain, sehingga ini kan membohongi masyarakat. Tadi vaksin disebut. Vaksin ini kan kita harus percaya. Badan POM itu sudah menyatakan bahwa di vaksin Nusantara ini satu-satunya yang benar-benar dari Nusantara ini hanya darah yang diambil. Yang lain itu semua dari luar. Jadi bagaimana kebohongan-kebohongan ini dipelihara dan dipertaut-tautkan sehingga kemudian kita lihat tadi masyarakat yang, padahal itu masyarakat yang saya kira bukan masyarakat menengah ke bawah. Mereka memiliki pemahaman yang seperti itu. Ini yang menurut saya pemerintah dan media juga harus bertanggung jawab. Jangan ikut menyiarkan kebohongan. Kita harus punya tanggung jawab moral untuk membangun bangsa ini. Jangan dibangun dengan kata-kata, tapi bangunlah dengan kejujuran. Oke. Demikian.
Oke, mungkin Bang Melki Lakalena, bagaimana kalau ternyata tapi ternyata memang sudah terputus ya, tapi mungkin saya tanyakan lagi kepada Dokter Nasir di sini. Dokter, kalaulah pada akhirnya nanti yang terjadi di sini adalah bahwa ada dua organisasi yang memang sama-sama kuat, meskipun organisasi kedokteran adalah IDI, apakah nanti IDI bisa merangkul PDSI untuk menginduk kepada IDI? Masih ada celah tidak ya untuk guyup di sini sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Dokter Nasir, sebenarnya masih ada kesempatan tidak ya untuk PDSI ini dirangkul supaya apa ya? Kalau suasana guyup semua pasti maunya seperti itu. Bagaimana? Sudah mencoba? Saya pikir harus itu. PBID itu harus melakukan itu. Harus melakukan itu. Untuk apa? Untuk kepentingan perlindungan publik. Yang nomor satu itu masyarakat. Yang nomor satu itu publik. Bukan ego. Bukan ego IDI. Bukan ego siapa-siapa. Penting melindungi masyarakat. Harus pro publik. Jadi untuk kepentingan publik apapun harus dilakukan. Jangankan merangkul PDSI. Mencium PDSI, mencium orang-orang yang berbeda pendapat. Semua untuk kepentingan dari publik. Tapi bagaimana ketika untuk jadi anggota PDSI, mereka harus keluar dari IDI. Nah itu keanggotaan bisa dipulihkan tidak? Masih bisa berpraktek tidak kalau sudah keluar? Itu berlebihan, itu pernyataan sesat yang memalukan. Itu pernyataan orang-orang yang kemudian rasionalisasinya terganggu hanya karena emosional. Sebetulnya itu tidak masuk di akal. Selama undang-undang itu masih berlaku, selama undang-undang ini masih berlaku, itu tidak mungkin dia praktek tanpa ada rekomendasi IDI. Memang dia berlindung pada memang ada kelemahan pada pasal 38 itu yang menyatakan bahwa surat izin praktek itu tidak berlaku kalau STR-nya tidak berlaku dan pindah tempat. Itu dia berlindung dari kelemahan undang-undang itu. Tapi dia lupa memaknai. Pemaknaan undang-undang itu ada caranya. Ada legal drafting undang-undang itu yang harus dimaknai secara benar. Kalau bukan orang hukum memang salah-salah memaknai itu. Jadi menurut saya begitu selesai kalau STR-nya tidak ada, itu tidak berlaku SIP-nya. Begitu juga rekomendasinya selesai juga SIP-nya. Karena itu faktor pembentuk SIP. Jadi itu pernyataan berlebihan. Pernyataan yang memaknai pasal 38 itu secara keliru. Itu masalahnya ada di sana. Jadi kesombongan itu muncul karena pemaknaan terhadap pasal 38 yang keliru. Baik, terima kasih Dokter Nasir atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan baik antara PDSI dan juga IDI. Yang pasti ini pasti kita harapkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu yang di atas segalanya. Itu di atas terima kasih Dokter Nasir. Terima kasih.